Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini sahabat pembelajar semua? Tetap semangat dan terus belajar. Ya, kembali lagi bersama saya Taufiko yang akan menjawab soal dari video kedua program kebimbaan, dimana dalam video kedua ini ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab. Dan berikut soal yang pertama, yaitu sebutkan dasar hukum menerapkan metode Bimba. Ya, sebelum kita memasuki pada dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini, perlu diketahui bahwa dasar hukum itu sendiri adalah merupakan pendukung sebuah tindakan hukum atau norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum, seperti itu. Nah, sedangkan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar, seperti itu. Dan dari dasar hukum menerapkan metode Bimba inilah yang melahirkan metode Bimba. Kemudian apa sih dasar hukum yang melandasi dalam menerapkan metode Bimba ini? Yaitu dasar hukumnya adalah hak anak dan juga teori belajar dalam psikologi. Jadi kedua hal tersebut, yaitu hak anak dan juga teori belajar dalam psikologi pendidikan, inilah yang melandasi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dan kita kupas tentang hak anak, ya. Hak anak ini berdasarkan konvensi hak anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan Bimba AIUEO adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Jadi dalam konvensi PBB ini sudah disebutkan bahwa anak ini memiliki beberapa hak, di mana salah satu dari hak yang ada di konvensi PBB ini sejalan dengan Bimba AIUEO. Apa yang itu? Yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga hak bermain. Kemudian selain dari konvensi hak anak, ada dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, hal ini, undang-undang tersebut itu juga sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba ayat kedua, yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang dewasa. Dan selain dari ayat kedua, juga ada ayat ke-5 dari 7 nilai dasar Bimba yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tadi, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Nah, kenapa hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini? Karena fitrah anak itu adalah seorang pembelajar, seperti itu sahabat, ya. Maka karena fitrahnya anak itu sebagai seorang pembelajar, maka harus ditumbuhkan minat belajarnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan dibimbing anak tersebut untuk tumbuh minat belajarnya. Dan cara membimbingnya dengan seperti apa, gitu kan? Dengan proses belajar yang menyenangkan tentunya, agar anak senang terhadap belajar sehingga timbullah minat belajarnya.
Kemudian yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan, di mana hal ini terdapat 3 aspek hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam menumbuhkan minat kuadratnya. Selain daripada hak anak yang telah disebutkan tadi, juga ada dari teori pendidikan dan teori belajar dalam psikologi pendidikan, di mana dalam teori tersebut ada 3 aspek hukum yang saling berkesinambungan satu sama lain. Apa saja itu? Yaitu hukum sebab akibat, yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya kegiatan tersebut akan diulang. Contoh, ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan senang. Karena senang, anak akan mengulangi kembali kegiatan tersebut, kegiatan bermain sambil belajarnya, begitu. Kemudian selain hukum sebab akibat, ada hukum latihan. Artinya ketika suatu kegiatan dilakukan secara terus-menerus, secara diulang-ulang, maka akan berdampak mampu. Contoh saja, ketika ada seseorang yang suka memasak, maka otomatis dia akan suka memasak, akan mengulangi kegiatan memasak secara terus-menerus. Karena terus diulangi, maka dia akan terampil, karena sudah terlatih. Itu maka dia akan terampil. Tandanya apa? Tandanya ketika dia sudah terampil, tandanya ketika memasak dia sudah tidak menggunakan resep, seperti itu. Kemudian aspek hukum ketiga yaitu aspek kesiapan. Artinya ketika seorang semakin mampu, maka dia akan semakin siap dan terampil, ya, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan bagi dia, dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Contoh, seseorang yang senang memasak dan mampu terhadap memasak, maka ia akan semakin siap untuk mencoba resep-resep baru, menu-menu baru. Hal ini membuat seseorang memiliki kesiapan yang lebih dan senang untuk mengulangi kembali, sehingga kemampuan memasaknya meningkat dan semakin siap. Serta proses memasaknya pun akan semakin menyenangkan sehingga tumbuh minat yang menggelora. Maka jika 3 aspek hukum ini terjadi secara berkesinambungan, akan menghasilkan minat kuadrat atau minat menggelora. Demikian jawaban saya dari pertanyaan yang pertama berupa dasar hukum yang menerapkan metode Bimba. Baik sahabat, baik sahabat pembelajar semua, saya akan menjawab dari soal yang kedua, yaitu tentang apa arti bermain sambil belajar, seperti itu. Ya, bermain sambil belajar merupakan suatu aktivitas bermain yang mana menyisipkan materi pembelajaran atau mengandung pengetahuan dalam pelaksanaannya. Jadi kegiatannya itu bermain, namun dalam permainan tersebut ada kandungan ataupun isi berupa pengetahuan. Sebagai contoh, bernyanyilah bimba. Bernyanyi ini adalah sebuah kegiatan bermain. Kegiatan bermain karena apa? Bermain itu
dilakukan untuk menyenangkan hati ya. Bermain itu kan dilakukan untuk menyenangkan hati ya, dan salah satu bentuk permainan itu kan dengan bernyanyi. Ketika kita bernyanyi, hati kita akan senang. Nah, kemudian lagu Labimba itu merupakan isi ataupun muatan dari permainan tersebut. Sebagai contoh kan, ayo kawan semua bernyanyilah bimba dengan hati gembira bersama-sama. M A mama, P A papa, B O bobo, mama papa bobo. Nah, kegiatan bernyanyinya itu adalah bermain. Kemudian isi muatan dari bernyanyinya itu adalah sebuah pengetahuan. Maka artinya bernyanyilah bimba itu adalah kegiatan bermain sambil belajar. Dan hal tersebut sungguh menyenangkan sekali bagi anak, karena kegiatannya adalah bermain, bukan belajarnya. Seperti itu. Mungkin dari saya yang bisa saya jelaskan adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga ya. Baik sahabat pembelajar semua, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari program kebimbaan, yaitu jelaskan mengenai metode bimba ya. Dalam bimba ini memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. 3 metode utama itu yaitu adalah fun learning, small step system, dan individual system. Kemudian 1 metode penunjangnya yaitu variation skill, dan kita akan bahas satu persatu metode tersebut. Metode fun learning yaitu merupakan sebuah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak-anak. Merasa senang, merasa happy, merasa bahagia, merasa bersemangat, menikmati kegiatan tersebut. Tujuan dari fun learning ini apa? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri, karena sudah merasakan bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi minat belajarnya itu sudah tumbuh ataupun sudah timbul, sehingga si anak mau belajar dengan tanpa adanya paksaan, mau belajar dengan kemauannya sendiri. Kemudian siapa sih yang menciptakan suasana belajar dengan fun learning? Yaitu adalah orang dewasa. Di sini yaitu motivator yang menciptakan suasana belajar dengan fun learning. Kemudian bagaimana caranya menciptakan suasana belajar dengan fun learning ini? Yaitu dengan mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, dan bermain bahasa bimba seperti itu. Contohnya seperti kakak Bella kesini sama MA mama ya. Nah, itu contoh seperti contoh berdialognya seperti itu. Kemudian kapan waktunya? Nah, waktunya yaitu setiap saat selama proses kegiatan membimbakan itu berlangsung. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa si anak ini bahagia ataupun senang mengikuti kegiatan bermain sambil belajarnya? Indikatornya yaitu ketika dengan sikap anak, ketika anak suka, ketika anak bersemangat, antusias dengan kegiatan bermain sambil belajarnya tersebut, maka anak bisa dikatakan senang seperti itu. Kemudian bagaimana cara menerapkan metode fun learning? Nah, bagaimana cara menerapkannya? Yaitu dengan cara small step system dan individual system. Dengan cara tersebut maka akan terciptalah fun learning. Dan kemudian kita masuk pada metode kedua, yaitu small step system. Apa sih small step system itu? Yaitu sebuah proses belajar yang dilakukan secara bertahap ya.
Jadi motivator harus dapat memberikan kegiatan sesuai kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Contoh, anak belum mau duduk tenang, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan berarti si motivator harus cari tahu dulu nih apa kesukaan anak tersebut. Nah, kemudian setelah tahu, ajak anak untuk melakukan kegiatan yang dia sukai agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, berikan reward agar anak semakin bersemangat. Adapun tujuan dari small step system ini adalah agar tercipta proses belajar yang menyenangkan. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya dengan sistem dengan individual system yang akan kita bahas setelah ini. Ya, baik sahabat semua, untuk metode ketiga yaitu individual system, yaitu merupakan sebuah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kemauan dan keadaan masing-masing anak. Maksudnya bagaimana? Yaitu anak sebagai subjek belajar. Maksud dari anak sebagai subjek belajar itu adalah anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Kemudian tujuannya apa dengan menggunakan metode individual system ini? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap ataupun small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika dilakukan secara klasikal. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan keadaan masing-masing anak, sehingga motivator itu harus tahu hal-hal yang disukai anak, termasuk dari makanan favoritnya, film favoritnya, terus kemudian mainan favoritnya. Nah, untuk apa? Agar memudahkan motivator melakukan pengarahan terhadap anak. Seperti itu. Contohnya ketika anak belum mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar, maka si motivator itu harus menggunakan metode harus mendekati anak terlebih dahulu dengan menanyakan kesukaannya anak. Seperti kakak Bella suka film Upin Ipin ya? Iya bu guru, saya suka. Oh sama dong, sama kayak bu guru juga suka Upin Ipin. Kalau bu guru suka si Upin Ipinnya karena gundul lucu. Kalau kakak Bella suka karakter apa? Kalau saya suka Meme bu, Meme itu cantik. Terus apalagi? Kakak Bella suka karakter Meme. Selain cantik dia pintar bu guru. Oh iya Meme pintar ya. Coba yuk kakak Bella Meme diajak main baca-baca ayo. Nah seperti itu. Jadi kita rangsang dengan kemauan anak terlebih dahulu dengan bercerita tentang film favoritnya seperti itu. Kemudian metode penunjangnya yaitu variation skill. Variation skill itu merupakan kegiatan memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, yang mana di dalam variation skill ini meliputi kemampuan afektif. Kemampuan afektif ini yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, suka atau tidak, kemudian senang atau tidak, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, dan mendongeng. Kemudian kemampuan kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung.
Kemudian kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Sedangkan psikomotor ini terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan seperti mewarnai, menarik garis, menulis, dan di bimba A, I, U, E, O ini menggunakan motorik halus dalam proses belajarnya. Kemudian motorik kasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki seperti menangkap, melempar, dan menarik. Tujuannya apa dengan adanya metode variation skill ini? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan dengan kegiatan bermain sambil belajar ini, karena rentan waktu konsentrasi anak itu sedikit, sehingga kita harus memvariasikan kegiatan bermain sambil belajarnya. Kemudian bagaimana cara penerapannya, yaitu sebagaimana dengan teori Bandul. Teori Bandul ini dimana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, karena Bandul itu bergerak bergerak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, tetapi dia tetap akan melewati pada titik tengah, dan titik tengahnya itu di sini adalah bermain baca-bacaan, seperti itu. Jadi apapun kegiatan variasi dalam belajar akan tetap kembali pada bermain baca-bacaan, seperti itu. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat adalah bagaimana hubungan fun learning dengan bahagia. Ya, dari kata penulisannya sendiri, fun itu adalah seru, senang, gembira. Kemudian learning adalah belajar, dan bahagia adalah suatu keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Jadi adapun hubungan antara fun learning dengan bahagia adalah sebuah kegiatan belajar yang menyenangkan. Kegiatan belajar yang menyenangkan yang membuat perasaan bahagia, dan karena bahagia seorang anak mau mengulang kegiatan tersebut sampai dia terampil, dan karena sudah terampil maka seseorang akan suka, anak akan cinta, anak akan minat terhadap kegiatan tersebut dan melakukannya tanpa paksaan orang lain, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.